Selamat pagi, nama saya Surya Wijaya Wiono dari kelas 12 MIPA 4, absen 35 dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang persatuan dan kesatuan pada masa demokrasi liberal dan pada masa Orde Lama. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Abdullah Muhammad Ali Vanes, absen 1. Lalu Ilham Muzaki Prasetyo, absen 15. Maulana Tegar Ramadan, absen 18. Dan saya Surya Wijaya Wiono, absen 35. Yang pertama adalah persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Identitas Indonesia pada masa liberal yang pertama yaitu pada periode ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara atau Republik Indonesia tahun 1950. Lalu bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Lalu bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik. Dan yang terakhir, sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer. Lalu ada kabinet pada masa liberal, yaitu praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UU DS 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang adapun kabinet pertama yaitu Kabinet Natsir, periodenya dari 6 September tahun 1950 sampai 27 April 1951. Lalu selanjutnya Kabinet Sukirman, periode 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo, dari 3 April sampai 30 Juli 1953. Kemudian ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama dari 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Lalu Kabinet Burhanuddin Harahap dari tanggal 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua dari 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Dan yang terakhir ada Kabinet Juanda Karya dari tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Lalu selanjutnya ada dekret presiden. Terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal sementara di sisi lain kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran konstituante, lalu memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD DS 1950, dan yang terakhir pembentukan MPR dan TPA sementara. Lalu adapun pemberontakan yang terjadi pada masa liberal, yaitu pada periode ini yang pertama yaitu Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau disingkat DITII. Ada pada gerakan ini terdapat di 3 daerah berbeda. Pada daerah pertama yaitu daerah Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar. Yang selanjutnya di daerah Aceh, ini pemberontakannya dipimpin oleh Daud Beureu yang merupakan mantan gubernur Aceh. Dan yang terakhir daerah Kalimantan Selatan, pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Dan ada juga yang terakhir pemberontakan PRRI atau Permesta.
Lalu selanjutnya, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi Orde Lama. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas yang pertama Kabinet Inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Lalu menteri-menteri ex officio yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lalu ada penyimpangan. Pada masa Orde Lama, pelaksanaan pemerintahan pada periode ini meskipun berdasarkan UUD 1945, tapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Lalu berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau disingkat DPR-GR, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Lalu yang kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. Yang keempat, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Yang terakhir, terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud sebagai pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Lalu selanjutnya terdapat soal-soal pilihan ganda. Yang pertama, pertanyaannya, pada masa Orde Lama, partai-partai yang berbasis Islam tergabung dalam A. Partai Persatuan Pembangunan, B. Masyumi, C. Partai Islam Indonesia, D. Golongan Karya. Jawabannya adalah A. Partai Persatuan Pembangunan. Lalu Dwi Fungsi ABRI mempunyai peran ganda dalam bidang A. Ekonomi dan pendidikan, B. Sosial dan budaya, C. Sosial dan ekonomi, D. Hankam dan politik. Jawabannya adalah D. Hankam dan politik. Dwi Fungsi ABRI punya peran ganda yaitu Hankam dan politik. Lalu soal ketiga, kesuksesan Kabinet Ali Sastro Amijoyo mampu dilihat dalam A. Dapat menuntaskan duduk perkara konfrontasi dengan Malaysia, B. Dapat meredam pemberontakan di seluruh kawasan Republik Indonesia, C. Berhasil menyelesaikan problem Irian Barat, D. Dapat mempersiapkan pemilu dan menyelenggarakan KAA. Jawabannya adalah D. Kabinet Ali Sastro Amijoyo sukses dilihat dalam dapat mempersiapkan pemilu dan menyelenggarakan KAA. Soal selanjutnya, pemberontakan hampir di seluruh daerah Indonesia sehingga muncul persoalan keselamatan dalam negeri terjadi pada duduk perkara Kabinet A. Ali Sastro Amijoyo, B. Muhammad Hatta, C. Sukiman, D. Natsir. Jawabannya adalah C. Kabinet Sukiman. Lalu soal selanjutnya, partai terkuat yang berkuasa pada kurun demokrasi liberal adalah A. PKI, B. PNI, C. Masyumi, D. NU. Jawabannya adalah Partai PNI. Lalu selanjutnya terdapat soal uraian. Soalnya adalah, yang pertama adalah, mengapa pada masa pemerintahan Orde Lama kondisi politik tidak stabil dengan ditandainya seiringnya pergantian kabinet? Jawabannya adalah pemicu utama kerap terbentuknya pergantian kabinet dalam masa demokrasi parlementer.
merupakan perselisihan antara partai politik sehingga banyak terjalin mosi tidak yakin serta pencabutan sokongan yang menimbulkan kabinet jatuh serta Perdana Menteri wajib mengembalikan mandatnya ke Presiden. Lalu soal uraian yang kedua, sebab apa Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959? Jawabannya adalah Dewan Konstituante diserahi tugas membuat Undang-Undang Dasar yang baru sesuai amanat UUD-S 1950. Namun sampai tahun 1959, badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Akhirnya Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Lalu soal uraian yang tiga. Pertanyaannya, jelaskan penyebab kegagalan demokrasi liberal di Indonesia. Jawabannya adalah kegagalan demokrasi liberal di Indonesia disebabkan oleh yang pertama, program kerja tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena usia kabinet yang relatif singkat. Lalu kondisi politik antar partai yang saling menjatuhkan berakibat pada iklim pemerintahan yang tidak sehat. Yang ketiga, pemberontakan dan gerakan separatis yang terjadi di daerah-daerah memecah konsentrasi pemerintahan. Yang keempat, krisis ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Dan yang terakhir, adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan. Lalu ada pantun, kalau kaya pasti tajir, kalau miskin pasti sengsara. Ayo bersama untuk berikrar menjaga persatuan bangsa. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.